Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman. Saya Vicentia Raflin Satri dengan NPM 24106084, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2024C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang bertema cerpen. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Karya sastra merupakan salah satu sarana yang digunakan manusia untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan imajinasinya. Salah satu bentuk karya sastra yang paling dimiliki adalah cerita pendek. Cerpen memiliki cerita yang singkat, mudah dipahami, dan mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau konflik secara singkat dan padat. Kata cerpen itu sendiri merupakan singkatan dari cerita pendek. Yang berikut ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ceritanya singkat. Cerpen biasanya dapat dibaca dalam sekali duduk. Jumlah katanya juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan novel. Yang kedua, fokus pada satu titik. Masalah yang diangkat tidak terlalu kompleks, sehingga pembaca dapat memahami isi cerita dengan mudah. Yang ketiga, tokohnya terbatas. Biasanya hanya terdapat beberapa tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat, alurnya sederhana. Jalan ceritanya tidak terbelit-belit dan langsung menuju inti masalah. Kemudian lanjutannya, yang kelima, memberikan kesan mendalam. Walaupun pendek, cerpen itu tetap mampu memberikan pesan atau kesan yang kuat kepada pembaca. Yang berikut tujuan dari cerpen. Yang pertama, menghibur pembaca. Tujuan utama karya sastra adalah memberikan hiburan kepada pembaca atau penikmat cerpen. Pembaca dapat menikmati cerita yang menarik dan mengurangi kejenuhan. Yang kedua, menyampaikan pesan moral. Melalui tokoh dan peristiwa dalam cerita, penulis ingin menyampaikan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian. Ketiga, menggambarkan kehidupan. Cerpen sering mengambil inspirasi dari kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat memahami berbagai peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, mengembangkan imajinasi. Saat membaca cerpen, pembaca membayangkan tempat, tokoh, dan suasana cerita. Hal ini membantu meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi. Yang berikut, unsur intrinsik dalam cerpen. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur intrinsik dalam cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Kemudian, unsur intrinsik terdiri atas yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Tema menjadi dasar bagi pengarang dalam mengembangkan jalannya cerita, tokoh, dan amanat. Tema sering disebut inti cerita karena seluruh peristiwa dalam cerpen berkaitan dengan tema tersebut. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerpen tersebut. Kemudian, tokoh berperan dalam menggerakkan jalannya sebuah cerita. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita dari awal hingga akhir. Alur berfungsi untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga cerita menjadi runtut dan mudah dipahami. Latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ialah posisi atau cara pengarang dalam menyampaikan cerita kepada pembaca. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan seorang pengarang kepada pembaca melalui cerita tersebut. Amanat biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjutannya, yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa untuk membuat cerita lebih menarik, lebih hidup, dan mudah dipahami. Berikut struktur cerpen. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dalam cerpen yang berfungsi untuk memperkenalkan berbagai unsur penting yang akan terlihat dalam sebuah cerita.
Yang kedua, komplikasi atau munculnya konflik. Komplikasi adalah bagian ketika masalah atau konflik mulai muncul dalam cerita. Konflik merupakan inti dari sebuah cerpen, karena tanpa konflik, cerita akan terasa datar dan kurang menarik. Yang terakhir, kesimpulan. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang singkat, tetapi memiliki makna mendalam. Cerpen dibangun oleh unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Selain itu, cerpen memiliki struktur yang terdiri atas, yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dengan membaca cerpen, kita tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi juga mendapatkan pelajaran hidup yang bermanfaat, serta meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.